Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat netizen dimanapun tentunya kalian berada, tak bosan-bosannya saya mendoakan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mengunggah atau mengomentari dari video-video di mana mereka ialah orang-orang yang antusias mengkaji tentang keabsahan nasab Bani Ba'alawi. Dan di background saya sudah nampak di mana beliau adalah tokoh Kiai Jawa Timur. Beliau ialah Kiai Nur Ihya Nugroho, di mana beliau meneliti, mengkaji nasab klaim Bani Ba'alawi. Ini tidak hanya sekedar katanya, akan tetapi kesalutan saya dan amat sangat saya apresiasi kejelian, kecekatan beliau mengumpulkan data-data, bahkan ucapan-ucapan daripada kalangan habaib Bani Ba'alawi, di mana sumber kitab atau dasar perkataan kalangan habaib Bani Ba'alawi yang selalu mereka jadikan hujah, yang mereka selalu gaungkan di dalam podium-podium ceramah mereka. Nah, disitulah Kiai Nur Ihya hadir akan mencari sumber referensi yang mereka pakai. Sehingga kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Kiai Nur Ihya dengan menjelaskan gamblang dan terang benderang, dan beliau tidak menafikan memang catatan-catatan yang mengungkap tokoh daripada Datuk Bani Ba'alawi yang dipertanyakan Ubaidillah, yang kita tentu cari dokumentasinya. Beliau tidak jumpakan, beliau tidak ketemu sampai detik ini. Bahkan beliau banyak menemukan dan mengungkap kepalsuan, propaganda, kemudian pembelokan, dan hal-hal yang sesungguhnya terjadi pada klaim Bani Ba'alawi. Ya, termasuk kitab-kitab yang isinya dusta, kitab-kitab yang berisi dengan khurafat, kitab-kitab yang dengan tentu hujah fiktif, bahkan dalil-dalil yang disampaikan hanya melalui jalur mimpi. Beliau ungkap, beliau temukan bahwa mereka dan muhibbinnya ini terdoktrin, mereka terhanyut, terbelenggu oleh cerita-cerita datuk-datuk mereka tentang karomah, kesaktian dan sebagainya yang mereka gaungkan. Kan tetapi ketelitian mereka karena mungkin terlalu bangga dan bahagia, yang mana datuk mereka Alwi tersebut atau orang yang pertama mengatakan bahwa mereka nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW ialah berasal dari kalimah klaim atau sudah keturunan Bani Ba'alawi itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya fakta yang rancu, data yang tidak valid, sehingga cerita itu hanyalah fiktif belaka. Itulah yang bisa kita lihat dari sajian yang selalu disuguhkan oleh Kiai Nur Ihya. Sehingga bagi kawan-kawan, kalau mau berpikir dengan benar, kalau mau melihat data, lihatlah kajian-kajian apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh Kiai Nur Ihya, di mana beliau sudah banyak mengkoleksi kitab-kitab sumber yang dijadikan hujah oleh para habaib kalangan Bani Ba'alawi. Bahkan beliau sanggup bagikan di PDF paling tidak. Dan beliau sanggup mengumpulkan di mana ulama kiai mayoritas tidak menemukan atau belum menemukan. Beliau sudah dapatkan informasi tersebut. Beliau sudah dapatkan kitab menjadi hujah habaib kalangan Bani Ba'alawi tersebut. Itulah keunggulan beliau, ketelatenan beliau untuk mengetahui sesungguhnya datuk mereka yang mereka gaung-gaungkan Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah tersebut itu memang
fiktif adanya. Nah, kalau kawan-kawan sekali lagi tidak percaya dengan apa yang saya katakan, koreksi video-video kajian dari Kiai Nur Ihya. Di sana kalian akan menemukan banyak referensi dan banyak kitab-kitab di mana yang sudah dikoleksi sebagai bukti data yang ditemukan oleh Kiai Nur Ihya. Tetapi sekali lagi, nama Alwi bin Ubaidillah itu tanda kutip masih gaib adanya. Nah, dengan adanya ini kita merasa aneh ketika kiai ulama Nusantara yang tanpa kajian, tanpa penelitian, tanpa adanya menghadirkan sumber atau data, mereka hanya dengan ketumpulan nalar dan pikir lantas cukup dengan husnudzon. Padahal ditimbang atas dasar kemaslahatan dan kemadaratannya sudah nampak di depan mata. Dan bukan kami saja yang meragukan bahwa dari sekian ribu kalangan habaib itu pasti tersusupi, pasti disisipi oleh para habaib yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian para tokoh ulama, kiai yang mempersoalkan ini seolah-olah tidak penting, saya rasa kalian gagal paham dan nalar bagaimana melindungi kaidah kita di dalam menjaga marwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sedikit pun ada keraguan di dalam kita meletakkan akidah, tentu di situ akan timbul kegoyahan iman, akan timbul kegoyahan keyakinan kita terhadap sesuatu tersebut. Nah, saudaraku, kemudian yang lebih hebat lagi bahwa saya menemukan mantan muhibbin sejati dari kalangan habaib yang tobat saat ini, luar biasa. Sehingga saya berharap ketika mereka para muhibbin bisa mencerna, bisa berpikir jernih tanpa ada rasa egois. Karena yang kita lihat sejatinya para muhibbin ini mereka berprinsip sudah kadung meyakini, sudah kadung berargumentasi, sudah kadung membela, sehingga saat ini untuk mengakui kebenaran yang ada keluh lidah mereka. Rasa hati menolak karena malu, karena mereka seolah-olah hina, padahal kami tidak menilai dalam hal tersebut. Nah, kiai ini bernama Kiai Haji Muhror, di mana kiai ini saya baru juga kenal, walaupun melihat daripada background beliau, agaknya beliau ini mempunyai jaringan yang luar biasa. Beliau mempunyai kualitas, kapasitas yang menurut saya ada satu hal plus dari beliau, di mana beliau mengajarkan muridnya, santrinya teori di mana yang tidak digunakan oleh mayoritas dasar pengkajian ilmu dalam membahas ilmu kitab kuding. Nah, Kiai Muhror ini bisa kita ambil iktibar pembelajaran yang berharga. Kalau tadi Kiai Nur Ihya berbicara tentang data, kalau Kiai Muhror ini berbicara tentang fakta, luar biasa. Mungkin latar belakang beliau sudah jenuh, sudah bosan, kesal tentang perilaku para habaib di mana yang selalu memanfaatkan beliau. Sehingga beliau juga melakukan kajian dan penelitian, melihat data dan sumber, dan beliau nyatakan bahwa beliau tidak menemukan data tersebut. Bahkan dengan gamblang terang benderang, dengan tegas gamblang, beliau mempunyai karakter tentu yang tegas, yang lugas menurut saya. Sehingga ketika beliau menceritakan kisahnya tentang para habaib, banyak yang mengunjungi beliau, menjual minyak yang harganya pasaran 100.000 dijual dengan beliau dengan harga jutaan, bahkan banyak hal, ada sarung, banyak yang dijual oleh para habaib itu ke Kiai Muhror, karena mungkin mereka para habaib tahu ekonomi Kiai Muhror mungkin jadi menjadi sasaran empuk bagi mereka, yang mana mereka mengiming-imingi berkah itu tadi. Oleh karena itu ketika Kiai Muhror masih menjadi muhibbin dan tidak muncul polemik ini, ya beliau hanya berhusnuzon saja. Dan beliau bahkan bisa dikatakan korban daripada kalangan habaib Bani Ba'alawi. Kalau kalian tidak percaya silahkan cek video-video Kiai Muhror di mana ketika awal dia membabarkan, menerangkan tentang bagaimana dia kedekatan dia kepada kalangan habaib, sehingga saking dekatnya apapun dilayani, apapun dituruti, walaupun dia tahu sejatinya. Bahkan ada yang minjam kendaraan yang janjinya hanya 1 hari, kejadiannya sampai 2-3 hari, bahkan lama tidak sesuai dengan perjanjian. Beliau sabar karena beliau berhusnudzon. Tetapi setelah muncul polemik ini, barokah yang tentu kita rasakan
orang-orang sadar, orang-orang banyak mengkaji tentang ilmu nasab, dan orang-orang ingin tahu tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, itulah mudah-mudahan apa yang saya katakan ini mencari sebuah pertimbangan. Saya ulangi, apa yang saya katakan ini mudah-mudahan menjadikan sebuah pertimbangan bagi kita. Sehingga ketika seseorang berbicara tentang data, yang kedua orang berbicara tentang fakta, masihkah kita yakin dan mangkir atau kita ingkar tentang hal yang ada? Ingkar dengan kenyataan yang sesungguhnya. Pilihan tentu bagi kalian para kiai, bagi kalian para tokoh, terlebih kalian adalah banyak pengikut, tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para muhibbin semakin sadar, masyarakat semakin cerdas, sehingga ketika seseorang mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensinya harus siap untuk dikoreksi, siap untuk diklarifikasi. Sehingga kalau tidak sesuai dengan data, tidak sesuai dengan penelitian, maka apa yang mereka katakan mutlak ialah dusta belaka mengatasnamakan agama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.